Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Makassar Cinta Quran dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas satu tema yang terkait dengan pendidikan. Dan bersama saya pada pagi hari ini seorang praktisi pendidikan, Bapak Muhammad Rusdi SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik ya. Alhamdulillah saya lihat ini saya kesini tuh agak cerah ya. Kemarin itu hujan deras. Alhamdulillah ya Masya Allah. Bagaimana sahurnya Pak? Ya sahurnya alhamdulillah tadi agak sedikit lambat bangun ya. Virus azan diburu-buru ambilin ya telur sama nasi yang air putih. Alhamdulillah masih sempat sahur sebelum insya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muhammad Rusdi SPD telah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Sebelum kita melangkah membahas tema kita, mungkin Pak Muhammad Rusdi bisa memperkenalkan diri dulu. Saat ini seorang praktisi pendidikan, itu mengajar di mana Pak? Iya, Masya Allah. Baik, jadi ya seperti katakan tadi ya, saya ngajar di salah satu lembaga pendidikan negeri di Kota Makassar ya, di bawah naungan pemerintah Kota Makassar, itu di tingkat SD. Iya, di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Makassar, di SD Impres Borong sebagai guru PAI, agama ya. Ya berstatus ya ASN ya, itu sekitar 6 tahun. Namun kemudian saya sudah bergelut di dunia pendidikan itu kurang lebih 10 tahun. Jadi ada sekitar kurang lebih 4 tahunan itu honorer Ustaz ya. Ya, kira-kira seperti itu Ustaz. Iya, berarti pengalaman Pak, kita panggil Pak Rusdi aja ya. Oh boleh. Pengalaman Pak Rusdi di dunia pendidikan sudah hampir kurang lebih 10 tahun. Iya, betul. Tentu banyak pengalaman manis dan asinnya pendidikan itu sudah, Iya. atau pahitnya pendidikan sudah dialami seperti itu. Bagaimana Pak Rusdi melihat dunia pendidikan kita saat ini? Iya, betul ya. Jadi kalau dikatakan pahit manisnya ya kayaknya semua hal begitu, Ustaz ya. Ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan Indonesia ya secara umum sebenarnya kita ini masih tertinggal, Ustaz. Saya pernah baca literatur itu di tahun 2025 lalu itu Indonesia itu masih di bawah peringkatnya Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand ya, atau kita itu di bawah 4 besar. Itu baru ASEAN Ustaz ya. Baru negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Kita belum bicara Jepang ya, belum bicara Saudi dan sebagainya. Sehingga itu bisa kita katakan bahwa ya kualitas pendidikan kita itu masih dianggap lemah, masih di bawah standar nasional, internasional seperti itu. Ketika kita berkaca pada apalagi namanya urutan PISA ya, di mana itu di PISA itu anak-anak itu diukur dari sisi literasi dan numerasi ya, kemudian karakter. Malah Indonesia lebih jeblok lagi. Ya, urutan 60 dari 70 negara. Iya, itu seluruh dunia ya kualitas pendidikannya. Jadi ya bisa kita bilang sebenarnya ya kurang baik lah ya, kira-kira seperti itu. Iya. Ustadz melihat dari segi posisi pendidikan kita yang Ustadz sampaikan tadi, apakah hal ini disebabkan oleh kebijakankah atau dari segi infrastruktur atau seperti apa Ustadz melihatnya? Ya, sebenarnya kompleks ya. Kalau kita melihat kompleks sekali. Jadi hari ini itu kita tidak sepi dengan berita-berita pendidikan. Hampir tiap hari muncul itu di fanpage itu ketika kita buka Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya kan. Itu ada-ada saja dari dunia pendidikan itu yang kemudian membuat kita miris. Ya, adanya bully kan seperti itu. Adanya guru yang kemudian dilaporkan oleh orang tua siswa dan sebagainya, adanya siswa yang melawan bahkan apalagi namanya mengancam dengan pisau tajam misalnya ya gurunya itu. Ini sebenarnya kompleks ya. Jadi kalau kita bicara letaknya di mana sebenarnya kesalahannya ini ya, kalau saya harus pertama mengatakan itu kebijakan pemerintah ya dalam hal ini, meskipun mereka menganggap sudah bermaksimal diri ya, namun yang kami rasakan di sebagai guru sendiri itu masih apalagi namanya masih agak kurang ya.
dari sisi fasilitas pendidikan, bangunan ya, dari sisi penunjang pembelajaran ya. Kalau kita berkaca sama negara-negara maju itu mereka ya apalagi namanya agak beda, kelihatan beda, agak kontras ya bedanya. Bahkan ada yang pernah mengatakan bahwa ya kualitas pendidikan kita itu sudah 20 tahun mundur daripada negara-negara maju yang seperti Jepang ya. Kita 20 tahun apa yang kita ajarkan hari ini ternyata itu masih sudah tidak relevan dengan dunia-dunia yang diajarkan di negara-negara maju seperti itu. Jadi itu peran negara. Kemudian perubahan kurikulum juga ya, kita tidak bisa pungkiri berganti rezim, ganti kurikulum. Jadinya guru bingung sebenarnya ya, membuat perangkat pembelajaran, disibukkan dengan perangkat pembelajaran, administrasi ya seperti itu. Kemudian apalagi namanya mereka juga disibukkan dengan apalagi namanya mengatur metode-metode di kelas ya, mengatasi kenakalan-kenakalan. Ya sebenarnya kompleks. Jadi apa namanya negara, fasilitas ya, kurikulum. Ya kira-kira seperti itu. Banyak sebenarnya masalah-masalah yang ini termasuk juga sebenarnya anggaran pendidikan ya yang perlu menurut saya perlu ditambah. Ya, tadi Ustadz menyinggung masalah eh, permasalahan kita yang begitu kompleks yang berdampak pada pendidikan kita saat ini. Kalau kita melihat luas wilayah Indonesia yang sangat luas ya, dengan puluhan ribu pulau ya, bagaimana Ustadz melihat pemerataan pendidikan itu? Apakah memang ini sebuah tantangan karena wilayah kita yang luas, atau memang ada sisi kebijakan dan anggaran yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk kemudian melakukan pemerataan tersebut? Iya baik, jadi tidak bisa dipungkiri memang ya bahwa antara apalagi namanya Indonesia ini sebagai negara kepulauan ya, Sabah sampai Merauke, kemudian berjejer pulau-pulau ya itu ada lagunya. Itu memang salah satu tantangan juga. Tapi ketika kita berkaca, kita harus ini kita melihat ya Indonesia ini sudah merdeka berapa tahun? 80 tahun. Harusnya 80 tahun itu menurut saya umur yang cukup untuk bisa apalagi namanya ya mengakomodir masalah-masalah seperti itu tadi ya, adanya transportasi antar pulau, misalnya komunikasi antar daerah yang terpencil sebagainya. Menurut saya dengan kondisi sekarang zaman yang serba cepat ya, dengan informasi serba cepat ya, dengan jaringan yang semua hampir terkoneksi, sebenarnya ini bisa kita katakan penanganannya lambat. Jadi Indonesia ini penanganannya lambat dari sisi kita katakanlah distribusi ya, distribusi pendidikan misalnya ya. Tak jarang kita jumpai masih ada anak-anak yang harus naik perahu menyeberang sungai yang deras itu ya untuk sampai sekolahnya. Ada juga yang sampai apalagi menyeberang jembatan yang seok hampir roboh, gurunya juga ada yang masih jalan kaki berkilo-kilometer. Ini miris sebenarnya, miris itu melihat kondisi seperti ini. Jadi kalau dikatakan bahwa masalahnya adalah karena keterpisahan pulau, harusnya ini dengan kemerdekaan kita yang sudah 80 tahun kan, harusnya bisa teratasi. Itu bisa apalagi namanya bisa dipecahkan solusinya dari awal sebenarnya. Bagaimana dengan kondisi geografis Indonesia seperti sekarang, harusnya punya apalagi namanya penanganan khusus ya dari negara untuk mengentaskan masalah ini. Namun pada detik ini kita belum melihat ya, ditambah lagi itu tadi fasilitas-fasilitas yang ada di negara-negara kota-kota besar ya, dengan daerah 3T ya yang terpencil terjauh ya, itu maka sangat apalagi miris ya. Ya di Papua itu masih ada yang sekolahnya beratap rumbia misalnya, jalan kaki tidak pakai sepatu ya, mereka katanya ya menginjak emas tapi ya mereka beratapkan atap rumbia. Ya miris sekali. Jadi seharusnya itu bukan sebagai sebuah bukan hambatan ya, harusnya dipecahkan solusinya sejak dari dulu. Ya, apalagi kita Indonesia negara yang sangat kaya ya Ustadz, harusnya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kalau misalnya kita mengatakan anggaran kurang, harusnya dengan sumber daya alam kita yang begitu banyak, hal itu bisa diatasi. Ya betul. Kita melangkah ke kurikulum Ustadz. Ya. Tadi Ustadz sempat menyinggung di awal bahwa kurikulum kita yang berganti ya, ganti menteri, ganti kurikulum ya. Bagaimana
Ustadz bisa mengelaborasi tentang kurikulum kita saat ini gitu. Bagaimana kurikulum itu bisa mengarahkan pendidikan? Ya, betul ya. Jadi kalau kita melihat undang-undang Sisdiknas ya, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu ya, pada ayat pertama itu dikatakan tujuan pendidikan Yesus adalah mengembangkan manusia yang kemudian menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter demokratis dan berkeprimanusiaan, misalnya seperti itu, bertanggung jawab ya. Maka menurut saya itu belum tercapai ya. Berketuhanan Yang Maha Esa ya, masih banyak juga hari ini yang kemudian itu apalagi namanya dalam artian beragama ya, masih kurang, masih tidak taat, masih melanggar norma-norma agama dan sebagainya. Tanggung jawabnya juga masih ini. Nah, kurikulum yang kalau kurang lebih sudah belasan kali kayaknya ya, kurikulum ini berganti. Yang terakhir kan sekarang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini kenapa dikatakan merdeka? Karena guru dan siswa itu dikembalikan untuk kemudian memilih tema-tema, topik-topik tema yang diinginkan sesuai dengan kondisi daerah tertentu, misalnya seperti itu. Guru dibebaskan untuk mencari literatur sendiri dan sebagainya ya. Kemudian sebelum itu kan ada K13. K13 itu lebih menekan kepada karakter sebenarnya. Dulu di K13 itu ada 4 penilaian itu ya, penilaian spiritual, kemudian keterampilan, kemudian pengetahuan, dan ketiga adalah perilaku karakter ya, perilaku seperti itu. Nah, pergantian kurikulum itu sebenarnya sedikit banyak itu mempengaruhi sebenarnya dari sisi gurunya. Jadi kita ini bingung, kita ini guru mau diarahkan kemana? Sementara orang-orang atas itu tidak pernah melakukan riset ya, saya bukan tidak pernah sih, mungkin risetnya tidak terlalu mendalam terkait dengan permasalahan kurikulum ini. Nah, apa yang menyebabkan guru menjadi apalagi namanya repot ya dengan perubahan? Biasanya karena adanya perubahan-perubahan kebijakan dari sisi bagaimana menilai siswa ya, kemudian bagaimana menerapkan pendidikan dalam kelas, ya materi juga berubah, jadi kita harus pikir ulang lagi, meriset ulang lagi ini ya dan sebagainya. Di samping juga sekarang itu ketika perubahan kurikulum merdeka, guru diinginkan untuk belajar mandiri. Ya tidak lagi ada penatarannya kayak dulu ya, pelatihan itu kalaupun ada yang saya dengar ya, walau alam katanya harus berbayar. Jadi guru sendiri harus berbayar untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, kalau mau yang gratis itu ada memang aplikasi yang disediakan ya pemerintah. Itu aplikasinya setiap guru wajib download, harus belajar berapa jam itu kemudian mendapatkan sertifikat. Namun kemudian apalah ya, materi-materi yang kita nonton di situ sebenarnya masih kurang menyentuh persoalan dasar pendidikan itu sendiri ya, masih terkesan kayak karakter yang biasa, tapi tidak diberikan apalagi namanya komposisi begini seharusnya guru bertindak, misalnya seperti itu ya, tidak mengental ke situnya. Jadi artinya ya diberikan ini tapi tidak ada juga umpan balik ya, tidak ada apalagi namanya ya, biasanya penghargaan itu sertifikat saja seperti itu ya. Apalagi namanya ada namanya guru, saya lupa lagi namanya ya, guru penggerak ya. Guru penggerak ini untuk menggerakkan anggota-anggotanya di bawah seperti itu ya. Namun kemudian kalau kita melihat ya, mereka sendiri tidak mendalam juga ilmunya. Yang mereka kejarkan sebenarnya predikat ya, predikatnya itu untuk disebut sebagai guru penggerak, tapi untuk berdaya menyebarkan ilmunya mereka sendiri masih banyak kurang ya. Jadi miris ya, berganti kurikulum kemudian kita disuruh untuk belajar sendiri lewat aplikasi. Nah, bagaimana dengan guru-guru kita yang sudah senior, yang sudah sepuh gitu kan, yang sudah kurang bisa mengoperasikan gadget dan sebagainya kan, sehingga ini misalnya tidak maksimal. Jadi ada pengaruhnya, perubahan kurikulum itu sangat besar pengaruhnya terkait dengan pendidikan. Termasuk kurikulum merdeka itu meniscayakan atau meniadakan adanya sistem, bukan meniadakan sebenarnya, tapi hampir tidak boleh tinggal kelas, tidak boleh tidak lulus. Beda dengan zaman kita kan, kalau mau pengumuman kita deg-degan dulu, kita ini lulus atau tidak ini, bahkan ada yang sampai menangis kalau tidak lulus ya. Sekarang begitunya enggak ada, hilang rasa-rasa begitu, sehingga kurikulum yang ada sekarang itu ya banyak saya lihat itu komen-komen di media sosial mengatakan ya, kurikulum yang mencetak manusia jadi mesin saja seperti robot. Iya gitu ya, Ustaz. Tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa kurikulum kita itu sangat berpengaruh ya terhadap pendidikan, khususnya tadi Ustaz sampaikan
terkait dengan guru itu sendiri. Mm-mm. Kita coba melangkah ke sisi guru, Ustaz. Iya. Ustaz juga sebagai praktisi pendidikan, jadi sebagai guru, ada fenomena akhir-akhir ini yang kita bisa dapatkan di berbagai pemberitaan, bagaimana ketika guru ingin mendisiplinkan Iya. anak didiknya, memberikan sanksi misalnya ketika ada pelanggaran-pelanggaran, justru guru itu yang kemudian di tanda kutip diserang balik ya, Iya, entahkah betul. itu dilaporkan ke pihak yang berwenang atau yang Iya. berwajib, ataupun orang tua yang kemudian melaporkan guru tersebut. Bagaimana Ustadz melihat hal tersebut? Ya, betul ya. Jadi ini sebenarnya hampir sering terjadi ya. Kemarin terakhir itu saya lihat ada anak yang dicukur rambutnya ya sama gurunya. Ibunya marah dan kemudian melaporkan. Ini lucu menurut saya. Itu kan mendisiplinkan sebenarnya. Jadi betul ya. Kalau dibilang kekerasan sebenarnya saya kurang setuju ya kalau dikatakan kekerasan dalam pendidikan. Dan saya juga tidak terima kalau ada kekerasan dalam pendidikan. Karena kekerasan itu kan sebenarnya bersifat fisik yang melukai secara fisik, yang itu bisa menimbulkan efek selain efek fisik, psikis juga bisa mempengaruhi mood anak itu untuk belajar seperti itu ya. Namun yang perlu ditekankan adalah bagaimana itu guru harus bisa membedakan bersifat tegas dengan keras ya, itu juga. Kenapa kemudian guru sebenarnya begini, tidak ada guru yang mau main fisik, tidak ada. Saya yakin 100% itu tidak ada guru yang mau, karena kita anggap mereka itu anak kita juga ya. Kenapa ada terjadi begitu? Itu biasanya disebabkan karena anaknya sendiri. Ya, anaknya yang kemudian kalau bahasa Makassarnya pototoai ya. Banyak kurang ajar lah ya sama guru ya, di depan guru misalnya asik main HP ya, sudah masuk waktu pacarannya main HP, ditegur satu kali tidak main. Akhirnya gurunya bertindak kasar dan mengambil keputusan untuk misalnya mencubit ya, memukul ya. Dan sebenarnya menurut saya ini juga kesalahan orang tua, di samping juga kesalahan sistem ya, kesalahan apalagi namanya arah kebijakan untuk bagaimana itu seharusnya pemerintah memfilter konten-konten yang itu tidak mengedukasi, yang apalagi namanya yang merusak ya, seperti itu. Orang tua juga jangan lepas diri di rumah kan seperti itu ya, jangan berlepas diri kemudian menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada guru, karena jam kebersamaan guru dengan siswa, dengan kebersamaan anak dengan orang tua sebenarnya lebih lama orang tua kan harusnya. Nah, mirisnya hari ini diserahkan ke guru, gurunya bertindak apalagi namanya mengambil keputusan yang menurut mungkin karena jengkel ya, biasanya karena jengkel. Saya juga kadang-kadang tapi saya menahan diri, bahaya juga ya. Apalagi di setiap sekolah saya itu ada CCTV ya, itu sehingga kekerasan itu kekerasan memang seperti tidak dibolehkan. Makanya seharusnya ada timbal balik, jangan hanya menyalahkan gurunya saja, kemudian mengambil, tapi lihat apa yang dibuat oleh anak. Harusnya sebenarnya guru itu mendapatkan pendampingan hukum dan harusnya dibuat jelas ya, itu SOP-nya ya, bagaimana guru harus bertindak. Kalaupun dia harus main fisik apa yang harus dia, karena kalau tidak fisik memang tidak bisa. Saya katakan harus ada fisik meskipun tidak melukai ya. Kan Rasul pernah bersabda juga ya, menyuruh anaknya, menyuruh kita bahwa jika ada apalagi namanya ajarilah anak-anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukul dia, kan jelas katanya pukul di situ ya, ketika berumur 10 tahun dia belum melaksanakan sholat. Jadi boleh fisik dalam Islam boleh, tapi dalam artian tidak berbekas dan tidak melukai ya. Ya makanya harus ada SOP-nya sebenarnya, harus pemerintah membuatkan SOP khusus, aturan khusus dan perlindungan hukum terkait dengan batasan apa yang harus dilakukan guru ketika kemudian dia melakukan kontak fisik dengan peserta didiknya ya, seperti itu, sehingga tidak terjadi selama ini. Nah, harusnya juga diberi pembimbingan guru, konseling ya, supaya guru juga bisa bertindak untuk apalagi namanya bisa mengontrol emosinya ketika berada dalam kelas. Iya. Iya. Jadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan guru, tapi kembali ke orang tua dan juga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Iya, Ustadz, di awal saya panggil Bapak, di tengah saya panggil Ustadz ya. Karena tadi boleh. Ustadz menerangkan sebagai guru pendidikan agama ya, jadi iya, saya panggil sebagai Ustadz ya. Iya. Tadi di awal kita sudah membahas tentang dari segi kebijakan, infrastruktur, pemerataan. Kita juga menyinggung kurikulum ya, Iya. ke guru.
Di forum kita Makassar Cinta Quran ini, para pemirsa, kita membahas topik-topik dan kita mencoba untuk melihatnya dari sisi Islam. Bagaimana Ustadz melihat dari permasalahan-permasalahan dan kondisi pendidikan kita saat ini ditinjau dari sisi Islam? Bagaimana sih sebenarnya Islam itu mengatur pendidikan itu sendiri? Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau dibilang paham sekali mungkin tidak juga ya, tapi saya akan mencoba untuk bagaimana menjawab sesuai dengan apa yang pernah saya baca ya. Jadi di dalam Islam itu artinya kondisinya harusnya dulu sistemnya Islam dulu ya. Mungkin begitu maksudnya ya. Ya, jadi kalau di dalam sistem kita ya tinggal berkaca saja sama apa lagi namanya masa lalu kejayaan Islam itu ya, pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Bagaimana kemudian pendidikan itu sangat diperhatikan, ya, sangat menjadi apalagi namanya ya, sangat mendapatkan porsi yang utama sebenarnya kan. Ya, kita kan sebagai umat Islam itu ayat yang pertama turun kan kita meyakini ya, Iqra ya, membaca. Berarti memang harus artinya harus di bahasanya negara itu menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai ujung tombak utama ya. Yang pernah saya baca bahwa ketika kejayaan Islam itu yang pertama adalah bagaimana kurikulumnya ya. Jadi kurikulumnya itu harus berlandaskan kepada akidah Islam ya, kepada kepribadian Islam ya, biasa disebut syakhsiyah Islam ya, dengan pembentukan akliyahnya, nafsiyahnya ya. Di samping kemudian setelah itu baru kemudian dari sisi apa namanya pengetahuan umumnya ya, karena pengetahuan umum tanpa dilandasi dengan akidah yang benar maka akan menjadi ilmu yang merusak ya, seperti hari ini kan tambangnya banyak orang-orang hebat itu yang tambangnya yang bisa menggali tanah dan sebagainya, mengeruk sumber daya alam, tapi kan tidak dilandasi oleh akidah. Akhirnya apa, terjadilah kerusakan ya, fasad ya, terjadi kerusakan kemudian itu mengakibatkan apa yang namanya kerugian baik secara materi ya kepada masyarakat dan sebagainya. Tuh, jadi kemudian sebenarnya saya dengar bahwa gaji guru itu tinggi ya di zaman apa namanya kekhalifahan Islam dulu itu katanya guru itu sampai dibayar sampai puluhan juta ya, bahkan ratusan juta. Bahkan kalau ada yang bisa menulis buku katanya ya, dan menulis taruhlah seperti sekarang jurnal ilmiah ya, tuh bisa ditimbang dengan katanya dengan emas. Hasil karya ilmiahnya itu ditimbang dengan Masya Allah. Jadi sangat menghargai ilmu, maka tidak heran keberkahan itu datang kan, seperti itu. Beda dengan kondisi kita hari ini, guru tidak dihargai, digaji kecil ya, ada yang ratusan ribu. Malah yang mengherankan sekarang itu, minta saya singgung sedikit ya, terkait dengan MBG ya, pegawai SPPG-nya kan ya, baru-baru Februari ini diangkat jadi ASN, hanya bertugas 1 tahun lebih ya, semenjak Pak Presiden yang baru ini Pak Prabowo dilantik, kemudian program MBG jalan kurang lebih 1 tahun lebih kan, seperti itu. Kemudian pegawainya diangkat ASN. Sementara banyak guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun. Bukan cuma 1 tahun 2 tahun, puluhan tahun. Dan itu saya saksikan di sekolah saya itu kemarin ada yang 15 tahun honor baru terangkat P3K. Itu P3K-nya dia harus ngulang 3 kali tes baru bisa lulus. Ini saya mau miris juga ya. Jadi kalau kita berkaca sama pendidikan Islam ya dengan pendidikan sekarang itu sangat kontras jauh. Perhatikan guru ya, kemudian dari sisi kurikulumnya ya berbeda sekali, seperti itu. Harusnya untuk kita terutama orang Islam ya, harusnya itu harus bagaimana berpikir mengembalikan sistem pendidikan Islam itu seperti sedia kala ya, bukan bertahan dengan sistem pendidikan sekuler yang hari ini ya. Itu perspektif yang benar menurut saya. Ya, Ustadz tadi sudah menyampaikan dari segi Islamnya, bagaimana Islam itu mengatur dari segi kurikulum. Ustadz juga sudah menyinggung bagaimana Islam seharusnya memperlakukan pendidik ya, guru dengan memberikan kafalah yang terbaik lah yang bisa diberikan. Bagaimana kalau dari sisi infrastruktur? Tadi kita sempat bahas di awal mengenai infrastruktur dan pemerataan pendidikan. Bagaimana solusi Islam terkait hal itu? Iya, menarik ya. Jadi infrastruktur, taruhlah misalnya kita kondisikan dengan kondisi Indonesia ya, maka sebagai seorang penguasa ya harusnya itu kan bisa mendata. Mereka kan punya database sebenarnya, punya orang-orang yang berkuasa di sebuah daerah, taruhlah bupati ya, wali kota, kepala desa dan sebagainya. Sebenarnya itu mudah ya, menurut saya tidak sampai 24 jam itu bisa terangkum itu semua ya. Maksudnya jumlah-jumlah sekolah yang rusak,
akses pendidikannya ke sana, akses jalanannya ya maksud saya. Bagaimana ya, gurunya berapa. Saya miris kemarin ada satu sekolah itu bahkan di daerah Jawa ya, yang gurunya satu orang yang sudah mengabdi 15 tahun, satu orang loh. Jadi kepala sekolahnya satu gurunya juga, dan dia harus berjalan kaki, dia naik motor sekitar berapa kilo, kemudian setelah itu dia harus jalan kaki karena ada jadi medan yang tidak bisa dilewati motor, harus jalan 3 kilometer. Ini miris ya. Kalau dalam sistem pendidikan Islam itu semuanya mudah ya. Tentunya ini dibarengi dengan sumber daya yang dikelola negara, karena persoalan sekarang ini adalah dana. Ya, dari kalau kita melihat APBN 2026 ini kalau tidak salah pendidikan itu menempati nomor 4 kayaknya untuk anggaran ya, anggaran negara itu dengan sekian triliun itu ada kenaikan sedikit ya. Dan itu biasanya saya juga heran ya, biasanya tuh besar sekali kalau saya lihat, wih sampai ratusan triliun gitu ya. Terus tahun 2025 saja 720 triliun untuk pendidikan, tapi ketika jatuh atau turunnya ke sekolah kayaknya tidak berasa itu. Mana nih ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ke dalam Islam itu yang pertama mendata bangunan-bangunan sekolah, kemudian fasilitas pendidikan, pemerataan ya. Karena kan seorang khalifah misalnya ya, itu sangat bertanggung jawab. Umar saja pada masanya itu bukan bangunan sekolah ya, jalanan ya. Beliau malah takut kalau ada keledai yang terjerembab ya, kalau tidak salah di mana, di Baghdad kalau tidak salah itu ya. Ini masih jalanan. Bagaimana dengan sekolah kalau misalnya kemarin ada pesantren roboh ya, bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat itu kira-kira. Jadi dalam sistem Islam yang pernah saya baca itu harus ada pemerataan. Caranya adalah bagaimana mendata sekolah-sekolah yang ada di pelosok, berapa jumlah gurunya, berapa yang harus dibutuhkan, fasilitas apa yang mereka menunjang di sana ya, dan sebagainya. Dan itu menurut saya mudah sekali jika memang ada kemauan. Dan tentunya ada dana. Mungkin kita harus akui ya bahwa sekarang mungkin itu katanya ya, penerimaan negara dari pajak tahun lalu itu katanya minus ya, salah itu, sehingga digencot lagi tahun ini pajaknya bagaimana supaya bisa menutupi ini ya, defisit anggaran itu ya. Harus memang dibarengi dengan sistem ekonomi Islam juga, tidak bisa hanya berdiri sendiri sistem pendidikannya Islam tetapi sistem ekonominya kapitalis ya, pasti tidak akan bisa juga. Jadi seperti itu ya, harus. Saya pernah dengar itu dulu ya, bahwa di zaman kekhalifahan itu ya, universitas yang apalagi namanya yang ada pada saat itu ya, itu digratiskan bahkan untuk orang asing katanya ya, di luar daulah ada yang masuk dan belajar itu mereka artinya gratis, dalam artian tidak dipungut biaya seberapapun ya, mungkin kalau anehnya ya mungkin hanya ini dari sisi buku-bukunya saja, tapi artinya semuanya gratis. Tok gratis memang, baik dari pendidikan dasar, menengah, tinggi sampai kemudian perguruan yang besar itu mereka menggratiskan itu pendidikan seperti itu. Jadi sangat gampang sebenarnya kalau ini. Jadi kalau kita berkaca kepada sistem Islam ya, saya yakin bahwa ketika sistem Islam itu ditegakkan, maka akan dengan mudah kemudian fasilitas pendidikan, akses pendidikan untuk dijangkau oleh semua kalangan. Memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kan. Bagaimana kemudian mengurus urusan manusia sebagai seorang khalifah kan di muka bumi. Seperti itu mungkin. Ustaz, terima kasih. Ya. Syukran jazakallahu khairan telah bersama kita di pagi hari ini. Ya. Makassar Cinta Quran. Para pemirsa Makassar Cinta Quran dimanapun Anda berada, demikian podcast kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.